digantung pada kayu salib. Mengapa dia menjadi kutuk? Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Artinya Yesus Kristus telah membuat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah janjikan itu. Udah. Ya. Jadi gini, Kristen ini pendatang baru, pendatang yang hadir dari hasil Paulus menjajakan ajarannya. Muncullah kemudian Kristen dengan pola ajaran yang bersandar kepada mimpi-mimpi Paulus, kan gitu. Nah, andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, silakan aja. Silakan. Masalahnya yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus, itu yang jadi masalah. Yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Coba Anda lihat data yang saya sajikan beberapa hari ini. Kamu tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus. Kau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalau kita cari nih di dalam cerita Paulus, sejak dia bertemu, konon dia bertemu dengan yang nama Yesus, tak pernah sekalipun terlontar dari mulut Paulus kepada dia yang datang bernama Yesus dengan ucapan itu, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan, itu nggak pernah. Berarti yang datang kepada Paulus ini itu bukan dia yang memberikan pesan di Matius 23:39 itu, bukan. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tidak akan melihat aku, tidak akan, titik. Kok maksa sih? Tidak akan kau lihat aku, tidak akan. Apapun upayamu, mau kau sampai nungging dari Palestina sampai kemudian di Amerika, kau tidak akan bisa melihatku lagi, titik. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jika kau sudah berkata seperti itu, berarti aku sudah datang membawa tanda akhir zaman. Tapi karena Paulus tidak pernah berucap itu, maka yang berlaku terhadap Paulus adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu yang datang kepada Paulus, bukan Yesus. Tapi oknum asing, makhluk asing yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Selesai. Sesederhana itu untuk paham. Silakan. Baik ya. Kan kalau dalam Yohanes 14 ya, Yesus mengatakan, aku akan mengutus ya. Perhatikan baik-baik. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah, siapa itu roh kebenaran? Ayat 18 dikatakan begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali. Nah, dalam bentuk apa dia datang kembali? Di ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu dalam aku, dan aku dalam kamu. Jadi karena Yesus datang sebagai roh yang menyambungkan antara Bapa dengan umatnya, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan aku dalam kamu, makanya Yesus mengatakan di ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi roh Yesus itulah yang datang kepada Paulus secara pribadi. Jadi berbeda antara kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah kedatangan Yesus untuk semua, nampak secara umum. Tetapi kalau secara pribadi, saya bisa melihat Yesus atau ada orang yang berjumpa dengan Yesus dimanapun berada, itu hubungan pribadi. Artinya Yesus menjumpai dia secara pribadi. Makanya Yesus mengatakan roh penolong itu siapa? Di ayat 23.
Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, artinya Bapa dan anak, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mengapa Yesus mengatakan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia? Karena di ayat 16 dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi kami datang itu karena roh yang berasal dari Bapa dan dikirimkan melalui anaknya, makanya disebut kami akan datang. Jadi roh penolong yang lain itu, penolong yang lain itu adalah roh yang berasal dari Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Itu jawaban saya. Oke, baik. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, saya kembali kepada apa yang saya sampaikan barusan. Kristen pendatang baru, umat asing di luar pengajaran para nabi. Kristen tidak bisa bertumbuh di tanah kelahiran para nabi. Kenapa? Karena Kristen itu adalah ajaran yang sudah offside, yang tak ada hubungannya dengan ajaran nabi-nabi, tapi berhubungan dengan pesan sakral dari para nabi akan datangnya penyesat yang mengatasnamakan kebenaran. Satu kekurangan Anda adalah ketika Anda berbicara mengenai roh kebenaran. Yesus minta kepada Bapa agar Bapa menurunkan utusan baru bernama dengan gelar Roh Hamed. Abel kisifo Roh Hamed hu yadrix edem alkel Hamed ismuhu Ahmad. Seorang penolong lain yang datang setelahku, bukan aku, penolong lain yang datang kepada Paulus. Penolong lain enggak? Bukan, tetap aja ngaku Yesus. Kecolongan Anda itu di situ. Harusnya yang datang kepada Paulus itu Roh Hamed, bukan Yesus. Siapakah engkau? Harusnya dijawabnya Ani Roh Hamed. Nah, itu baru betul. Terlalu banyak kemudian jurang tembok tinggi yang harus dilalui Paulus untuk tembus masuk ke pengajaran para nabi. Terlalu banyak, apalagi pengikutnya. Anda akan keteteran. Kenapa? Ketika Yesus minta kepada Tuhannya, berarti bukan dia, oknum lain. Anehnya Paulus justru mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus. Dari sanalah kemudian stempel penyesat itu tertempel di jidat Paulus dan pengikutnya. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Kenapa? Karena yang datang setelahku itu ada dua. Yang pertama Roh Hamed, yang kedua adalah roh jahat, roh ara. Si jahat dan si pembawa kebenaran. Kalau Anda mengatakan kami menyertai mereka, makanya Allah senantiasa selalu menggunakan kata nahnu nazzalna zikra. Aku yang mewahyukan. Bisa juga kami yang mewahyukan. Kenapa bisa kami? Karena para nabi sudah mempersaksikan sebelum adanya manusia di bumi, di alam ruh eksistensi manusia, semua nabi sudah mempersaksikan akan datangnya Rasul bernama Hamed. Gitu saudara. Maka berbanggalah, bahagialah kalian setelah kalian terluntang-lantung di antara pengajaran Romawi dan ajaran Yahudi. Islam datang membawa kendaraan yang sesungguhnya. Coba analisa yang paling dekat kita pahami. Engkau tidak akan melihat aku lagi, wahai orang-orang Farisi. Paulus seorang Farisi, dan memang Paulus bukan melihat Yesus anak Maria. Galatia 1:1, yang datang kepadaku bukan manusia, berarti memang bukan Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Lalu kapan aku bisa melihat engkau? Pada saat beliau datang, wa innahu la'immul lis-sa'ah fala tamtarudna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Pada masa apa itu? Seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah aku Yesus akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia melihatku, seluruh manusia akan meratap. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang.
Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Itu sehingga orang-orang akan berkata kepada beliau setelah ia datang, apa yang dikatakan? Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Tidak ada seorang ahli kitab pun selain mereka akan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Bergerumu kalimat itu, bergerumu seantero jagat raya nanti ketika Nabi Isa ada di tengah langit. Diberkatilah engkau, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Bukan mati terkutuk di atas pohon. Nah ini kelirunya saudara. Tolong dikembalikan lagi pola pengajaran Yesus itu kita dudukkan pada perkara yang sesungguhnya. Jangan kita masuk, kita ini di luar domba, jangan kita masuk ke dalam kelas nyawa domba. Kita cukup di luar aja. Kita bukan domba. Kapan-kapan kita masuk ke dalam di pengajaran mereka, maka kita adalah serigala yang berbulu domba. Catat itu. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Paulus memang nggak melihat, tapi datang kepadanya makhluk asing mengaku Yesus. Menggenapi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus, bergelar Kristus. Lengkapnya Yesus Kristus. Pengikutnya Kristen. Kristen pengikut Kristus. Itulah dia. Silakan. Oh iya, lupa aku nyalakan. Silakan, Ya. Pak Gusman. Ya lupa aku nyalakan. Dari tadi aku ngomong, kupikir udah nyala. Oke. Kan Yesus kan sudah berjanji juga waktu dia mau terangkat ke sorga ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, cara penyertaannya itu yang melalui roh Yesus itu sendiri. Jadi bukan berarti Yesus setelah selesai penebusan dia tinggalkan aja gerejanya seperti yatim piatu. Enggak. Dia sudah janji bahwa gerejanya itu tetap akan disertai dia. Makanya gereja tidak merasa yatim piatu. Makanya gereja tetap bertahan mulai dari abad pertama sampai hari ini, walaupun di tengah badai penganiayaan, entah penganiayaan kekuatan militer kekaisaran Roma, kemudian kekuatan politik dan agama di abad pertengahan, tapi berhasil dilalui. Kenapa? Karena penyertaannya Yesus itu. Yesus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Makanya ketika Paulus menganiaya gereja, Yesus berkata kepada Paulus di ayat 4, Kisah Para Rasul 9 ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi ketika seseorang menganiaya gerejanya, dia menganiaya Yesus. Di ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ketika kita menganiaya gereja, ketika kita menghujat gereja, artinya menghujat Yesus. Karena gereja itu adalah tubuhnya. Jadi dia nggak akan pernah meninggalkan gereja. Itu jawaban saya. Oke, baik. Jadi di dalam Matius 13 data 39 sampai seterusnya, sebelumnya Yesus berkata bahwasanya Yesaya menubuatkan banyaknya orang yang berbicara atau beribadah atau melakoni suatu teori praktek ibadah yang tidak berlandaskan pada apa yang diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi, melainkan yang diajarkan oleh manusia. Itu dulu. Sehingga Yesus harus mengatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Islam beribadah kepada Yesus? No. Hindu? No. Buddha? No. Ateis? No. Lalu siapa yang beribadah kepada Yesus? Kristen kan? Iya kan? Orang gila mana yang mau berani menolak itu? Orang gila modern berarti yang mau menolak. Percuma mereka beribadah kepadaku. Dengan kata lain, percuma Kristen beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah minggu perintah siapa?
Perintah manusia. Makan babi perintah siapa? Perintah manusia. Kolose 2 nomor 16. Ibadah minggu Kolose 2 nomor 16. Apalagi tidak bersunat Kolose 2 nomor 15, 16, Galatia 5, Galatia 5 nomor 2 dan seterusnya. Perintah manusia. Natalan perintah manusia Kolose 2 nomor 16. Percuma mereka beribadah. Siapa yang beribadah di masjid menyembah Yesus? Gak ada. Hanya ada di gereja. Jelas kok itu, sederhana kok itu. Kalau Anda kemudian ingin mendudukkan perkara ini pada pola keselamatan yang hakiki. Bukan keselamatan semu. Hanya mimpi, mimpi, mimpi dan mimpi saja. Tetapi tidak sesuai dengan realita yang ada di atas kitab. Percuma mereka beribadah. Siapa rupanya yang beribadah kepada Yesus? Ya Kristen toh. Apa kata Yesus? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu jelas itu. Apa yang kalian lakukan sekarang ini yang berasal dari Elohim? Tak ada. Menyembah Yesus dari Elohim kah? Bukan. Ibadah minggu dari Elohim? Enggak juga. Natalan dari Elohim? Enggak. Nyembah Yesus pokoknya tak ada di Kristen itu berasal dari Elohim. Titik. Tapi rajin ibadah. Minggu ibadah, Senin ibadah, Sabtu, Selasa, Rabu, semua hari mereka ibadah. Katanya sih. Itu satu. Yang kedua kawan, yang kedua, ketika Anda mengatakan sudah 2000 tahun gereja, hei, bukankah iblis itu dicipta dengan umur panjang sampai hari kiamat? Dan bukankah Yesus menubuatkan menyesatkan banyak orang? Dan bukankah Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti? Berarti sejak penyesatan Yesus palsu sampai hari terakhir, keturunan mereka berjenjang demi berjenjang berketurunan, mereka kemudian berlaksa-laksa sampai hari kiamat, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengurus setan pakai nama Yesus, dan bernubuat mengobati orang dan seterusnya pakai nama Yesus. Wajib itu ada sampai sekarang. Kalau dikatakan banyak orang, banyak, tidak berhenti. Sampai sebanyak-banyaknya manusia. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannam katsira. Banyak. Minal jinni wan ins. Dari iblis dan juga dari manusia. Harus banyak. Kata Yesus banyak. Siapa mereka? Yang beribadah kepada Yesus. Tapi ibadah yang mereka lakukan perintah manusia. Mereka harus banyak. Kenapa harus banyak? Karena memang sudah dinubuatkan. Kenapa harus dinubuatkan? Karena Tuhan sudah membuat kemudian permusuhan antara Adam keturunannya dan iblis dan keturunannya. Selesai. Sederhana bukan? Kalau Anda melepaskan dogma untuk kemudian mendudukkan kebenaran hakiki di atas kitab. Silakan. Sebenarnya maksud Paulus mengatakan membatalkan hukum Taurat, ya, membatalkan hukum Taurat, membatalkan Sabat. Sabat yang mana? Hukum Taurat yang mana? Yesus mengatakan, Paulus ingin menerangkan apa yang tertulis dalam Matius 23 ayat 38, ya. Matius 23 ayat 38 mengatakan begini, ya. Lihatlah rumahmu ini akan tinggalkan dan menjadi sunyi. Nah, mengapa Yesus mengatakan rumahmu? Padahal di Matius 21 ayat 13 dia mengatakan begini. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bayangkan, dia hanya Yesus satu-satunya nabi atau anak manusia di Yerusalem, di tanah Israel yang menyebut bait suci itu bait suci itu adalah rumahku, ya. Jadi satu-satunya dia menyebut dalam Matius 21 ayat 13 dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Kemudian ke dalam Yohanes 2 ayat 16, kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku. Nah, rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dia menyebut bait suci itu adalah rumah bapaknya. Tidak pernah Musa sekalipun menyebut bait suci itu adalah rumah bapaknya, atau Daud atau Salomo sekalipun. Tetapi Yesus mengatakan rumah Bapakku.
Nah, dia mengidentifikasi dirinya sebagai yang berkuasa atas bait suci. Tadi di Matius 21, rumahku. Di Yohanes 2, rumah Bapakku. Nah, di Lukas 2 ayat 40, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi sejak usia 12 tahun, Yesus sudah tahu dan mengidentifikasi bahwa bait suci itu adalah rumahnya. Tetapi ingat, mengapa Paulus mengatakan membatalkan hukum Taurat, membatalkan Sabat? Di Matius 23, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan menjadi sunyi. Ketika orang Israel menolak Yesus, dia mengatakan itu menjadi rumahnya. Makanya dia mengatakan dalam Matius di ayat berikutnya, di ayat 39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, jadi yang dimaksud dengan dibatalkannya itu semua, itu sebenarnya sudah ada nubuatannya. Apa yang dibatalkan? Hosea 3 ayat 4 sampai 5. Dalam Hosea 3 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi Yesus sudah menubuatkan bahwa bait suci itu akan hancur, dan apa akibatnya? Segala sesuatu yang menyangkut korban bakaran, upacara, ritual yang menyangkut bait suci itu akan dibatalkan oleh kematian Yesus. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, robek langsung apa? Tirai dari atas ke bawah. Dan setelah itu tahun 70, pembinasa keji menghancurkan bait suci. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang rumah ibadah, sejak dari zaman Torah, kitab Kejadian, bahkan zaman Nabi Abraham, orang sudah mengenal Bait El, rumah Elohim. Jadi bukan nanti di zaman Yesus. Betel itu Bait El atau Baitullah, Bait Eloah. Itu sudah lama, itu sudah tradisi tempat-tempat ibadah mereka itu disebut Betel, atau sekarang mereka menyebutnya Mikdas atau sinagoge. Orang Islam menyebutnya Baitullah atau Bait Allah atau rumah Allah. Nah, itu cuman istilah yang ditujukan kepada rumah tempat ibadah mereka. Nah, kalau kita bahas ini tuh semakin rumet, semakin ruwet, semakin susah orang Kristen ini mendudukkan diri di tengah-tengah ajaran nabi-nabi. Kenapa? Kita lihat Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam kota Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, itu yang menyakitkan tuh. Seluruh pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, kesalahan yang pernah kamu lakukan wahai Israel, tak apa-apa, bisanya aku lupakan, kata Elohim. Tapi ada satu dosa yang telah kau lakukan yang tak akan pernah bisa aku lupakan, yaitu engkau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadahku, mengotori, menajiskan kemudian upacara-upacara persembahan yang engkau lakukan. Sulit itu. Jadi tak ada hubungannya sama sekali. Ketika rumah yang dimaksud, rumah ibadah yang dimaksud akan diberikan kepada bangsa lain, sudah pasti rumah ibadah yang suci, sama seperti rumah ibadahnya orang Yahudi. Tak lain dan tak bukan, ketika kerajaan itu diambil, diberikan kepada yang menghasilkan buah kerajaan itu. Di antaranya rumah ibadah yang tempatnya adalah diisi oleh orang-orang yang tahir, orang-orang yang kudus, orang-orang yang mensucikan diri, yang mentahirkan diri, yang membasuh tangan, wajah dan kaki sebelum masuk ke sono. Gak boleh orang makan babi masuk ke dalam. Gak boleh orang tidak bersunat masuk ke dalam. Dari buah kerajaan itu bisa kita lihat. Nah, bagaimana dengan rumah ibadahnya orang Kristen? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jauh dari pola keagamaan para nabi. Kalau Yesus hari ini hadir di tengah-tengah kita,
Beliau mau ibadah sujud, tentu dia mencari masjid, bukan mencari gereja. Kenapa bisa demikian? Karena masjid itu rumah Allah, sebagaimana Miqdas, sebagaimana sinagoge, itu rumah Allah. Baitul atau Bait El atau Baitullah. Sedangkan gereja apa? Gereja itu tempat berkumpulnya para pemakan makanan yang diharamkan oleh Elohim, tempat berkumpulnya orang-orang yang melanggar kekudusan hari Sabat dan kekudusan perjanjian kekal Allah dengan Abraham dan keturunannya. Jadi susah memang. Nah, kembali kepada pola tadi, saudara harus menyadari bahwa ketika Yesus mengajar, itu bukan mengajar kepada orang Arab, bukan mengajar kepada orang Islam, enggak, bukan mengajar kepada orang Kristen, bukan mengajar kepada orang Roma Yunan, tidak. Tapi Yesus konsentrasinya mahasiswanya adalah Bani Israel. Maka ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel, bukan berbicara kepada kita, bukan berbicara kepada orang Kristen. Boro-boro Yesus berbicara kepada orang Kristen, orang Yesus tidak mengenal ajaran Kristen ini. Gitu loh, saudara. Jadi kembali kepada tema tadi, kalau Anda berbicara mengenai Paulus, sungguh Yesus tidak pernah datang kepada Paulus. Sampai hari ini Yesus tidak pernah menampakkan diri. Belum pernah. Sejak dia terangkat ke langit setelah diancam pembunuhan, sampai detik ini Yesus belum pernah kemudian menampakkan batang hidungnya di atas muka bumi. Kapan Yesus datang, maka kiamat. Kapan Nabi Isa datang, kiamat. Jadi yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat atau makhluk asing yang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan, ya itulah, mohon maaf, itulah kalian. Makanya pola agama kalian dengan pola yang diajarkan Yesus beda kan? Coba. Bisa bertanya Bang, selamat malam. Ya, silakan. Saya mau tanya ke Bang Juma. Ya. Agamanya apa Bang Logika? Agamanya? Agamanya apa? Oh, harus sebutin agama ya? Ya, sebutin agama dulu. Oke, Kristen Bang, Kristen. Oke, silakan. Oke. Saya mau bertanya kepada Bang Juma nih, ya Bang ya. Kenapa Bang Juma lebih suka mempelajari Alkitab daripada Al-Quran? Oh, bukan, salah. Tunggu, sabar dulu, saudara Jos, biar saya jawab. Iya. Salah, Bung. Justru Al-Quran kalau kita kaji tidak bisa lepas dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran kalau kita kaji tidak bisa lepas dari sembahan-sembahan di luar Allah. Al-Quran kalau dikaji tidak bisa kalau tidak dikaji agama Kristen, tidak bisa. Kenapa? Karena Kristen inilah yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan sebutan orang-orang kafir yang menyembah kepada Nabi Isa. Kalianlah itu yang dimaksud. Maka tidak bisa membahas Al-Quran kaitannya dengan perbandingan agama umat-umat terdahulu Taurat dan Injil melepaskan Kristen. Kenapa? Karena pola pembangkangan terhadap Nabi Musa yang dihasilkan kepada keturunannya yang pembangkangan kepada Nabi Isa, itulah yang cikal bakal melahirkan agama Kristen. Begitu abangku. Kitab Anda diceritakan Al-Quran surah Al-Baqarah. Coba dulu abang jelaskan surat Al-Maidah. Iya. Ayat berapa? Yang Ayat berapa? Silakan. Ayat kedua. Yang 46 Bang. 46. A'udzubillahi Terjemahannya minasyaitonir maksudnya dibacain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami meneruskan jejak mereka para nabi Israel dengan mengutus Isa, bukan Yesus kan? Yang membenarkan apa yang ada kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saya jelaskan sekarang. Udah Bang, Kenapa? terus saya tanya dulu sebentar. Yes. Kan sudah Abang baca, Iya. kan? Sudah Abang baca. Iya. Yes. Sudah jelaskan. Jadi seharusnya Abang kalau percaya dengan Allahnya Abang tidak akan lagi menggerogoti Injil dan Taurat, Bang. Gitu. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Iyalah. Alasannya? Kalau Abang percaya sama Allahnya, Bang. Iya. Karena kan itu kan sudah dibilang. Oke, itu baik. kitab sempurna gitu loh.
Logikanya gitu kan. Baik. Oke, dengerin dulu Oke, ya. ya. Di ayat itu tidak ada dikatakan kepada Torah dan juga Injil itu sempurna, di data itu enggak ada. Cuman dikatakan bahwa di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, Allah menurunkan petunjuk dan cahaya di dalamnya. Itu enggak salah. Itu betul. Apa petunjuknya? Hidup kekal itu adalah manusia mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Itu petunjuknya. Cahayanya yang mana? Cahayanya adalah barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya enggak ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Percaya enggak ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya enggak ketika dia mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi? Percaya enggak? Percayalah enggak ketika dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Anda percaya enggak? Jadi gini Bang, kalau Itulah. Abang masih selalu Itulah meragukan sisa-sisa yang Injil, diterangkan di dalam pengajaran Quran terhadap pola yang ada terlebih dahulu. Seperti itu saudara. Ada kebenaran, ada petunjuk, ada cahaya, ada. Masalahnya kalian yang punya kitab tetapi kalian tidak menggunakan cahaya dan petunjuk tersebut. Kalian malah menggunakan ajaran Paulus, bukan menggunakan ajaran Yesus. Paham sampai sini? Injil itu di kitab siapa Bang? Coba. Injil itu ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihi Ya, salam. ke kitabnya agama apa coba? Bani Israel. Kristen bukan Injil. Kristen gua beda. Oh, berarti Abang udah salah besar itu. Salah besar enggak Abang. salah. Iyalah, salah besar. Berarti nggak Oke. percaya sama Allahnya gitu loh. Sekarang begini. Gitu loh, logikanya di situ. Karena kan Allahnya bilang Injil sabar. dan Taurat. Setahu Sabar. saya itu ada di Alkitab gitu loh. Ya, Taurat dan Injil. Sabar, boleh saya bicara sebentar. Coba buka cakrawala berpikir saudara. Ini kita mengkaji Bible Anda ya, bukan mengkaji Al-Quran saya. Sangat naif kalau Bible Anda tolak. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus bercerita dari nas itu memberitakan Injil Yesus. Betul? Betul dikatakan begitu, betul? Betul? Betul dong. Artinya gini Bang, sabar dulu, kalau Anda masih meragukan dengar dulu Bang. Enggak, kalau Anda meragukan Alkitab, Dengar dulu makanya, dengarkan dulu saya, dengar. kalau Tenangkan. Anda melanggar Alkitab itu, Bahlul memang Anda itu Bahlul. Anda Bahlul. tidak percaya kepada Allah Bahlul. sendiri gitu loh. Dengarkan Itu maksud saya Bahlul. Dengarkan Bahlul. dulu, dengarkan dulu. Kamu bisa waras kalau kau dengarkan saya. Justru Abang yang nggak masuk logika gitu. Ya sudah, Anda di bawah. Saya tidak perlu murid yang membangkang terhadap saya di mana saya mengajarkan kebenaran. Ya, waktu saya sangat berharga. Asal Anda tahu. Jadi ketika Kisah Para Rasul menceritakan di dalam bab 8 nomor 35, Filipus sang murid Yesus yang dipanggil di dalam Yohanes 1, Filipus ikutlah denganku. Di Markus 1:14, Filipus dan Yesus di Galilea mengajarkan Injil Allah. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Injil Allah, Injil Yesus, satu kesatuan yang tak terpisah. Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus menceritakan tentang memberitakan kepada mereka tentang Injil Yesus. Filipus tidak memberitakan, dengarkan saudara yang tadi. Ya, logika rusak, dengarkan. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas. Catat. Filipus tidak menceritakan Injil Matius. Filipus tidak menceritakan surat-surat Paulus, Markus, Lukas, itu tidak. Tetapi Filipus memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan muncul. Mana Injil Yesus itu? Ada? Mana? Tak ada. Jadi beda Injil Yesus dengan Injil-Injil yang kamu gunakan hari ini. Catat itu, catat pakai tinta emas. Catat sebesar-besarnya di dinding rumahmu. Injil Yesus dan kitab-kitab yang digunakan Kristen hari ini itu adalah dua ketetapan yang berbeda. Apa kesinambungannya? Nah, dengarkan gurumu berbicara. Kesinambungannya di mana?
Injil Yesus ada pada masa Yesus mengajar. Ketetapan itu muncul pada saat Yesus mengajar. Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, apalagi surat-surat kepompong milik Paulus, itu hanyalah catatan-catatan orang yang melakukan penyelidikan tentang Yesus, murid Yesus, saat Yesus memberitakan Injil Allah, Injil Yesus. Yesus bersama muridnya mengajarkan Injil Allah. Lukas mencatat apa yang sedang Yesus lakukan bersama Yesus bersama dengan murid-muridnya dan pengajarannya. Makanya Lukas mencatat tuh, aku menyelidiki, aku menyimak dengan seksama berita-berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, maka saya mencatatnya, menyusunnya kembali. Catat itu. Jadi itu dua Injil yang berbeda. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Penerima firman yang disebut mereka bukan Lukas, bukan Markus, bukan penulis Matius, bukan penulis Yohanes, bukan Paulus, tapi murid-muridnya, murid-murid yang tidak menulis, yang menerima segala firman itu. Bukan Lukas, bukan Markus. Nah, mana segala firman itu? Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Lalu ketika kemudian mereka mencampur adukan ajaran Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan saudara, mereka menuliskan tuh, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menuliskan kemudian hasil penyelidikan mereka, apa yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya Bani Israel. Mereka catat, mereka tulis, mereka kumpulkan, mereka selidiki, mereka kemudian saling jiplak satu sama lain. Jadi kitab yang ada di genggaman Kristen hari ini, Yesus tidak validasi, Yesus tidak beri pengesahan, Yesus tidak pernah tahu, Yesus tidak pernah kenal. Karena memang Yesus, jangankan kitab Kristen, orang-orang penulisnya pun Yesus tidak kenal. Kenapa ada pemberitaan seperti kisah para rasul? Karena Lukas melakukan penyelidikan, sehingga pengajaran yang muncul adalah itu tadi. Ada kebenaran di dalamnya, ada petunjuk di dalamnya, ada cahaya di dalamnya. Mana cahayanya? Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya segala firman yang berasal dari Elohim, menghantarkan murid-muridnya percaya kalau Yesus adalah rasul, bukan anak zina. Mana petunjuknya? Bahwa Yesus mengajarkan Injil, bukan mengajarkan buku Lukas, buku Markus, buku Matius, Roma, Galatia dan seterusnya. Bukan. Itu yang perlu saudara Kristen pahami. Boleh tanya Suma, boleh. Itu yang perlu saudara Kristen pahami, bahwa dalam hal ini sekali lagi saya katakan, Yesus datang kepada kaumnya Bani Israel membawa ketetapan-ketetapan dari Elohim, dan ketetapan-ketetapan dari Elohim itu tidak diberikan kepada penulis kitab-kitab kanonik, sebab kitab kanonik menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Sedangkan murid-muridnya segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Murid tidak melakukan penyelidikan. Murid tidak perlu kesaksian-kesaksian orang lain. Murid tidak perlu melakukan penyusunan penelitian terhadap peristiwa. Murid tidak perlu lagi melakukan penyelidikan, sebab muridlah yang menerima segala firman tersebut. Sedangkan Markus, Matius, Yohanes itu semua bukan murid Yesus. Mereka menceritakan kesaksian-kesaksian orang. Apalagi Paulus, itu sama sekali bukan Yesus, bukan ajaran Yesus yang datang kepada Paulus, tapi ajaran makhluk asing yang memakai nama Yesus. Demikian. Boleh tanya Bang Suma? Silakan. Ya, setahu saya ya si Paulus ini menurut Petrus ya, dia memiliki hikmah Allah. Jadi tulisan-tulisannya itu adalah ilham Allah. Itu menurut Petrus ya. Dan saya ingin tanya Anda, jika Injil yang kami di Bible ini bukan Injil yang benar, supaya dianggap kita dipandang beragama, Injil mana yang Islam tegakkan dan Taurat mana yang ditegakkan? Sedangkan kalau di Al-Maidah 68 ya, tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Injil. Coba tunjukkan ke saya Injil yang menegakkan yang siapa di situ? Oleh Islam. Yang harus menegakkan di situ siapa? Wahai ahli kitab. Ahli kitab. Tidak Belajar lagi. Beragama, belajar lagi. Ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapa ahli kitab itu? Siapa ahli kitab itu? Kami, umat Islam.
Ya, Kami. kita semua bisa dibilang ahli. Itulah kamu penyakitmu. Semua bisa. Itulah penyakitmu. Sudah Jadi, tua tapi bisa. blow on. Itulah Tidak ada penyakitmu. saya blow on. Itulah Jawab penyakitmu. dulu. Ahli kitab Taurat itu. mana, Bahlul. Injil mana Ahli yang kitab ada- itu. Diam kau Bahlul. Kau lagi bahas Al-Quran kan? Yang disebut ahli kitab di situ, saudaraku, itu adalah Bani Israel. Mereka yang harus menegakkan, bukan ente. Ente itu Bani Kampret. Kau bukan Bani Israel. Kau bukan ahli kitab. Kamu Bahlul kitab. Al-Quran untuk semua manusia, bukan untuk Al-Quran Israel. memang diperuntukkan untuk manusia. Ya, ayat itu bukan untuk Israel. Sejak kapan Al-Quran diturunkan kepada Israel? Kau Nenekmu bawa itu ke kiper Israel. itu menjelaskan tentang ahli kitab. Kau baca itu. Ada matamu kan, sudah 4 biji matamu itu. Baca itu ahli kitab yang diseru. Alah. Kamu itu sudah bangkokan, udah. Injil mana yang Anda tegakkan? Kok saya yang menegakkan tuyul? Nah, Itu ajaran Bani sekarang Israel ahli kitab. Kau bahas Alkitab, itu Injil kami tegakkan Injil itu, ya. Anda Itu urusanmu. ya. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Kau mau tegakkan, kau mau apa, terserah kamu. Kau mau beraki juga, itu urusan, bukan urusan saya. Masalahnya yang Saya harus juga- kau pahami. saya bisa katakan Dengarkan, Anda tidak- dengarkan saudara, dengarkan saya. Yang kau katakan Injil itu surat kabar. Yang kau katakan itu surat kabar. Itu bukan Injil. Injil itu yang datang kepada Nabi Isa. Yang kau genggam sekarang ini itu bukan Injil. Itu karangan Lukas. Mana Injil Isa yang Anda punya? Injil Isa itu kau tanya sama kaumnya, tuyul. Jangan kau tanya saya bukan kaumnya. Jangankan saya yang datang di abad ke-7 ajarannya, kalian yang datang di abad pertama aja nggak bisa menemukan Injilnya Yesus. Ada Injilnya Yesus samamu? Ada. Injil Yesus itu kan firman yang disampaikan kepada murid-muridnya. Mana Injil itu? Mana Injil itu? Mana Injil itu? Mana? Nenekmu kiper. Udah kau turun. Biadab, kau turun. Kau dibawa. Kau ke gereja. Kau isap pantatnya pendetamu santu. Bodoh, bahlul, tuyul, tua, udah bau tanah, masih lagi mati, menipu. Kau katakan itu Injilnya Yesus. Kau dekat di sini, kuludai matamu. Udah tolol, bahlul, tua, nipu lagi. Mana ada itu Injilnya Yesus, kampret? Kau itu kurang apa lagi? Kau dikasih Tuhan, otakmu sudah ada, kau masih seperti babi dalam berfikir. Itu bukan ajaran daripada Yesus. Itu bukan Injil Yesus. Dasar pemakan kutu. Kau baca narasi yang dibangun di buku keduanya Lukas di dalam Kisah Para Rasul 8. Baca itu. Jangan kau cuman coli kerjamu. Kau baca sekali-sekali itu kitabmu supaya kau paham. Jangan cuman doktrin dongo yang kau punya. Udah tua bahlul lagi. Diharapkan kau tua itu bisa memberikan penjelasan, keterangan yang menerangkan kepada jemaatmu. Jangan kau bodoh-bodohi orang. Masa kau katakan itu buku yang dari barat itu, dari Belanda, Injilnya Yesus? Dasar tuyul. Dekat-dekat kau di sini, ku bakar putingmu pakai api rokok. Biar kau sadar itu. Tak boleh kau membodohi kawan. Jangan kau, karena kau punya buku, seenaknya kau berbicara. Kau baca Kisah Wartawan 8 nomor 35. Filipus sang murid yang mendapatkan legalitas menjadi penginjil setelah dia itu mengatakan bahwa Filipus mengajarkan Injil Yesus. Tuh, Injil Yesus berbeda dengan buku yang kau pegang itu, bahlul. Nanti beberapa ratus tahun baru ada buku yang kau pegang itu. Baru kau bilang itu Injil. Nenekmu kiper, kata Injil pun kau rampok dari Quran. Nah, gimana? Bagus kan? Kalau gurumu sudah marah-marah samamu, diajak pintar nggak mau pintar, selalu aja bodoh. Coba kau sedikit gunakan akal, apa? Gunakan akal sedikit aja kau pakai akalmu.
Kita sudah berusaha mau menolong kamu ini, mau menolong kamu supaya kau tidak terjerumus ke dalam api neraka. Kau persulit pula jalannya supaya kita bantu kau. Mana Injilnya Yesus? Ini dasar balau. Mana ada Injil? Segala firman yang engkau berikan. Nah, ini polanya nih. Kutanya samamu ya. Yang tadi itu siapa si John? Dengarkan saya, saudara John. Sebelum kau meninggal, dengarkan saya. Kalau kau percaya kitabmu, harusnya kau yakini itu. Di kitabmu mengatakan Yohanes 17 nomor 8 dan juga Yohanes 12 nomor 49, penggenapannya di data 50 itu. Harusnya kau malu itu baca itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan kepada aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Satu, catat itu. Catat itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti wajib hukumnya orang Kristen kalau Anda pengikut Yesus menampilkan sebuah kitab yang 100% firman Tuhan. Tidak boleh ucapan Yesus. Saya ulang, kalau Kristen ini adalah pengikut Yesus yang betul, wajib hukumnya Kristen menunjukkan kitab yang dimana di dalamnya satu pun tak ada ucapan Yesus, melainkan firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus. Apalagi ada tulisan Paulus di dalamnya? No. Apalagi ada ceritanya Lukas di situ? Tidak ada. Cerita Petrus? No. Cerita Yohanes? No. Tidak boleh ada bercampur baur cerita-cerita konyol di dalamnya. Harus murni firman Tuhan yang terfilter dari mulut Yesus. Tidak bisa, tidak. Bahkan untuk sekedar ucapan Yesus pun tak boleh masuk ke situ. Nah, pertanyaannya, mana kitab itu? Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke? Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku. Oke? Tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, mana firman itu? Cepat. Mana firman itu? Yang tidak bercampur aduk dengan perkataan Yesus. Mana? Ada? Tidak ada. Harusnya polanya kalau kita menitik daripada Yohanes 12:49-50 karena firman Tuhan itu adalah kekal, maka harus ada kitabnya murid Yesus, kedudukannya persis sama seperti kedudukan Al-Quran, dan harus ada ucapan-ucapan Yesus yang kedudukannya sama seperti hadits. Mana itu? Coba mana. Taruhlah 4 kanonik ini hadits, tapi palsu karena tidak bersanad sampai ke Yesus. Tetapi 100% ucapan Elohim yang datang kepada Yesus itu mana? Yang tidak terkontaminasi, yang tidak bercampur dengan ucapan Yesus itu mana? Tidak ada. Sedangkan buku yang tidak bercampur aduk, yang hanya ucapan Yesus aja tak ada. Pasti ada perkataan Paulus di dalamnya. Dan benarlah apa yang dikatakan peribahasa ini. Anjing kembali makan mentahnya dan babi kembali ke kubangannya. Peribahasa kok masuk di situ? Mana kitabnya Yesus yang ucapan Yesus tok yang ada di dalamnya? Mana? Tak ada. Mana firman Tuhan yang datang kepada Yesus yang jangankan pengarang, ucapan Yesus pun tak ada di dalamnya? Mana? Enggak ada juga. Maka benarlah kata Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi jangan kau menangis kalau Al-Quran membahas kitab lu, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jangan kau nangis. Jangan. Karena itu memang fakta, itu real. Paulus ngarang cerita sendiri, Lukas ngarang cerita sendiri, Matius ngarang cerita sendiri, Yohanes asik dengan ceritanya sendiri, Markus juga asik dengan ceritanya sendiri. Ayo, ada nggak validasi dari Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan apa? Hehehe, jangan kau menyangka aku berkata-kata dari diriku. No, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman Tuhanku itu adalah hidup kekal. Keren kan? Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada hudan, petunjuk, di dalamnya ada nur, cahaya. Kalian saja yang tidak menggunakan cahaya itu, karena memang Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Maka sekalipun sudah ada di tanganmu genggaman daripada
genggaman daripada mutiara yang ada di dalamnya, kemudian ada juga barang kudus dalamnya, tapi kamu tidak bisa mengambilnya meskipun kau genggam setiap hari, bahkan hanya kau simpan di laci. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Oke, silakan teman-teman. Bang Handi, saya angkat telepon, ada telepon dari Pak Bupati. Silakan Bang Handi dan teman-teman. Silakan Kang Dito, silakan Kang Dito dulu, Kang Dito. Tapi sebelum Kang Dito, boleh nggak saya tadi kan ada yang mau saya respon, tapi keburu sama dua tadi tamu. Arif. Ustadz Arif. Silakan lanjut dulu Jos, lanjut Jos. Saya dulu ya. Arif. Gantian silakan. Dulu ya. Oke. Nah, tadi kan mengapa Paulus dalam Kolose ya, dalam kitab Kolose dengan dalam Efesus Kolose 2 ya. Di situ ditulis begini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dan memakukannya pada kayu salib. Kemudian di Efesus 2 dikatakan di ayat 15, sebab dalam matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mengapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena Yesus mengatakannya itu dalam Yohanes 2. Dalam Yohanes 2 dikatakannya begini. Ayat 18, dari ayat 18 dulu saya katakan ya, saya baca. Ayat 18 dikatakan begini, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jadi tanda apakah ya? Tanda apakah? Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dalam bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi di sini kita lihat, ketika Yesus mengatakan dalam Matius 23 ayat 38 ya 39, rumahmu yang tadinya rumah Bapakku, yang tadinya rumahku menjadi rumahmu, dan kemudian setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian tirai dari atas sampai ke bawah robek, kemudian tahun 70 dihabiskan, diruntuhkan sampai rata dan tanah, tidak ada lagi bait suci di Yerusalem. Artinya apa? Tubuh Yesus itulah yang menjadi bait suci, menggantikan bait suci yang ada di Yerusalem. Makanya Paulus mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, Paulus menerangkannya dalam kitab Ibrani ya. Dalam kitab Ibrani dikatakannya begini. Sebab itu hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi sekarang bukan lagi bait suci yang ada di Yerusalem itu yang menjadi bait suci, tetapi apa? Tubuh Kristus itu yang telah terangkat ke sorga. Itulah menjadi bait suci kita. Itulah arah kiblat kebaktian orang Kristen. Makanya mengapa dibatalkan perayaan-perayaan itu diterangkan oleh Ibrani 9 ayat 11. Ya, Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi yang tadinya ada imam besar di bait suci telah dibatalkan oleh Kristus ya, dengan kematiannya Kristus. Nah, kemudian ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus,
Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Jadi yang tadinya di bait suci itu ada korban bakaran, darah domba, darah lembu, itu dibatalkan dengan apa? Darah Yesus yang mati di kayu salib. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan, ya, dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu jantan menguruskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Jadi darah Kristus itu melampaui, lebih baik daripada korban bakaran yang ada di bait suci yang kemarin di Yerusalem. Tetapi darah Kristus itulah makanya membatalkan korban bakaran yang ada di bait suci. Itu makna yang dimaksudkan oleh Paulus. Dengan matinya dia membatalkan hukum Taurat. Ayat 14 saya bacakan lebih lanjut lagi. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian pertama. Nah, kemudian Ibrani 9 ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Makanya dalam kematian Kristus, Paulus mengatakan dengan matinya Kristus, dia membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Upacara-upacara yang ada di dalam bait suci. Nah, makanya di ayat 26, saya lanjut baca Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Terus selanjutnya di ayat jangan panjang-panjang, Pak Jos. Itulah. Ya udah, karena nggak panjang-panjang. Itulah intinya. Artinya makna dari matinya Kristus membatalkan dengan matinya Kristus membatalkan hukum Taurat. Artinya kematian Kristus itu menggenapi upacara-upacara bait suci. Makanya Yesus mengatakan rumahmu. Udahlah. Jadi bait suci itu jawaban saya. Terima kasih. Gue heran nih Pak Jos, ini panjang kali kalau ngomong. Terus sambung menyambung, tapi tidak sesuai dengan realita dan fakta. Pertama Pak Jos, ingat baik-baik, dicatat. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu pertama. Kenapa ada yang bukan Bani Israel membatalkan hukum orang? Saya kasih contoh. Ada sebuah negara, contohnya Malaysia, punya hukum sendiri. Datang Vietnam membatalkan hukum Malaysia. Apa hubungannya coba? Nggak nyambung gitu loh. Hukum Taurat untuk Bani Israel, datang Bani Roma membatalkan hukum orang. Udah dipinjem, udah diambil, dicolong, dibatalin, sok-sok punya. Nah, ini nggak nyambung begitu. Artinya apa? Ini ada cocokologi, nggak nyambung gitu ya. Lebih baik saya sarankan Pak Jos, kalau Anda mau jadi Kristen yang baik, konsentrasi aja. Pertama adalah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu setelah disalib. Kedua, konsentrasi ke budaya Roma, karena memang agamanya Pak Jos itu berbau Yunani, berbau Roma, berbau dewa, karena bahasanya juga Yunani Koine. Nggak ada hubungannya dengan Yesua Amasia, anaknya Maria yang datang kepada Bani Israel. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena Kristen itu memang berkembang di dunia barat, di Roma. Kristen tidak berkembang, bahkan tidak dikenal, bahkan tidak laku di tempat kelahirannya Yesus. Jadi tidak ada urusannya dengan Pak Jos. Itu saran saya Pak Jos, tidak usah mengais-ngais. Lebih baik terus terang sekarang bahwa saya ini Kristen berdasarkan yang mati di tiang salib, yang keluar dari kubur, yang berbau Yunani itu. Karena memang harus menyembah para roh-roh itu tadi gitu. Itu saran saya Pak Jos ya. Tidak ada hubungannya dengan Bani Israel gitu, oke? Benar. Deal? Ya, sebentar, saya jawab.